ada saudara-saudara kita yang menganggap tawasul itu syirik. Mereka membuat definisi sendiri. Kita yang melakukan sesuatu tidak seperti definisi mereka masih saja dianggap syirik. Maka dari itu perlu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana hakikat dari tawasul. Seperti yang sudah kita tahu, tawasul merupakan salah satu amaliyah yang sudah sangat lama sekali melekat dan mentradisi di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya di kalangan Nahdliyin. Dalam bertawasul biasanya kita barengkan dengan ziarah kubur ke makam para kekasih Allah, ya, seperti para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Kian lama tawasul ini berjalan dari generasi ke generasi tanpa ada masalah. Meskipun ya dulu memang sempat ada perbedaan pandangan dari saudara-saudara kita di kalangan sebelah, ya. Tapi perbedaan itu tidak kemudian menjadikan saling ejek dan saling menuduh sesat. Ya, perbedaan itu indah dan damai pada waktu itu, tanpa ada provokasi-provokasi dan narasi-narasi yang mempertajam perbedaan ini. Namun suasana berbeda setelah ada beberapa orang yang sok pinter, yang rata-rata lulusan dari Timur Tengah, tiba-tiba datang ke negeri ini membawa paham yang kaku, tidak menerima perbedaan. Mereka merasa pemahamannya paling benar, hingga tawasul yang sudah mentradisi jauh sebelum mereka lahir tiba-tiba divonis syirik, menyembah kubur. Akhirnya muncul kata-kata celaan dari militan mereka seperti tawasul syirik, menyembah kubur, abdul kubur, kuburiyun, ahlul bid'ah, dan semacamnya. Celaan-celaan itu muncul, dihembuskan seperti itu, ya. Ini patut disayangkan sebetulnya. Ya, sesekali kita membalas celaan itu, dikatakan fitnah dan mendolimi. Nah, sikap mereka benar-benar seperti anak kecil persis. Seperti anak kecil yang usil, yang nakal, dan ketika dibales keusilannya, dia nangis dan merasa didolimi. Itu ibaratnya seperti itulah, ya. Ya, maka di sini menurut saya, disinilah perlunya dijelaskan bagaimana tawasul yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Penjelasan ini ya sekaligus sebagai tuntunan dan mudzakarah untuk kita semua dalam bertawasul. Kalau misalnya ini sudah dijelaskan, kok misalnya mereka masih tidak sependapat, ya setidaknya menghormatilah, bukan malah memperuncing perbedaan, mencaci dan menuduh syirik. Ya, menuduh bukan-bukan itu tidak dibutuhkan sama sekali. Dan di sini perlu dipahami oleh teman-teman semuanya dan teman-teman yang ada di sebelah bahwa tawasul itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara mendekatkan diri kepada Allah, kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian bahagia. Kemudian dalam pengertiannya, kita Ahlussunnah wal Jamaah memiliki definisi bahwa tawasul adalah berdoa, meminta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya merujuk pada kitab Mafahim Yajibu Antusohah karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Cetakan saya, cetakan Darul Kutub Ilmiah, ya, halaman 118 sampai 119, ini meloncat halaman. Dalam kitab ini dijelaskan ada 4 hal yang harus dipahami terkait praktek tawasul yang sebenarnya. Dalam kitab itu dijelaskan yang pertama adalah anna tawasula huwa ahadu turuki du'ai wa babun min abwabit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tawasul adalah salah satu cara berdoa dan salah satu pintu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal maksudu al asliyu al hakiki
huwallahu subhanahu wa ta'ala wal mutawassalu bihi inama huwa wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan hakikinya, tujuan yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sesuatu yang dijadikan tawassul hanya bermakna jembatan dan wasilah untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman i'taqada ghaira dzalika faqad asyraka. Siapa saja yang meyakini di luar pengertian ini, tentu orang itu jatuh dalam kemusyrikan. Ini sangat jelas sekali dan gamblang. Kita hanya berdoa meminta kepada Allah, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, annal mutawassila ma tawassala bihadhil wasitati illa limahabbatihi laha wa'tiqadihi annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Orang-orang yang bertawassul tak akan menyertakan wasilahnya dalam doa kecuali karena rasa cintanya kepada wasilah tersebut dan karena keyakinannya bahwa Allah juga mencintainya. Walau dhahara khilafu dzalika lakana ab'adan nasi anha wa asyaddan nasi karahatan laha. Kalau yang muncul berlainan dengan pengertian ini, niscaya ia adalah orang yang paling jauh dan paling benci dengan wasilahnya. Nah, makanya kita berwasilah karena kita yakin orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, seperti para nabi itu dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, annal mutawassila lawi taqada anna man tawassala bihi ilallahi yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislullahi audunahu faqad asyraka. Ini jelas sekali. Ketika orang yang bertawassul meyakini bahwa yang dijadikan wasilah kepada Allah dapat mendatangkan maslahah atau mafsadah, kemudorotan, dengan sendirinya setara atau lebih rendah sedikit saja dari Allah, maka orang yang bertawassul jatuh dalam kemusyrikan. Nah, ini sangat gamblang sekali. Kita sekali lagi meyakini bahwa misalkan doa kita terijabah, ya Allah yang mengijabahi, bukan yang lain, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, annat tawassula laisa amron laziman au daruriyan wa laisatil ijabatu mutawakkifatan alaihi. Praktik tawasul bukan sesuatu yang mengikat dan bersifat memaksa. Dan terijabahnya doa itu tidak bergantung pada tawasul itu. Bukan. Ya siapa? Tetap itu adalah atas kehendaknya Allah, kan seperti itu. Nah, balil aslu du'aullahi ta'ala mutlaqan. Kama qala Allah Ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa kama qala Ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, ini keterangan yang sangat penting sekali ya. Tetapi pada prinsipnya kita itu aslinya berdoanya itu ya kepada Allah, mintanya kepada Allah secara mutlak, nggak ada yang lain. Allah yang kita mintai. Nah, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, jika hambaku bertanya tentangku kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sungguh aku sangat dekat. Dan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah yang maha penyayang, panggillah mana saja yang kalian gunakan itu. Sungguh Allah memiliki nama-nama yang bagus. Jadi kitab ini sudah sangat jelas dan gamblang sekali. Berkali-kali ditekankan, tawasul itu mintanya kepada Allah, bukan yang lain. Bila pemahaman seperti ini masih dianggap syirik, ya maka jelas pemahaman yang menganggap syirik ini mereka memiliki pemahaman yang bermasalah. Dakwah mereka yang katanya lurus sesuai dengan sunnah hanyalah membuat kerusuhan saja di kalangan Islam sendiri. Ibarat air sudah tenang, mereka sendiri yang mengeruhkan, orang lain yang dituduh. Ini kelakuan mereka. Mohon maaf kan kalau kita ibaratnya seperti itu ya.
Ya sekarang marilah kita hormati, terbuka dengan perbedaan ini, tidak mau tawasul seperti kami di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi tolong hentikan menuduh yang tidak-tidak, hentikan menjelekkan sesama muslim karena sejatinya kita semuanya adalah saudara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.